Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putih Ahas dari kelas SI BI 19 SIF. Di sini saya akan melanjutkan part 3 dari UAS saya dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini saya akan mengimplementasi metode Topsis dalam merekomendasikan pestisida terbaik pada tanaman padi di Desa Rumbia. Di sini saya akan menggunakan sebuah aplikasi dari Anaconda, kemudian aplikasi yang telah dosen saya siapkan, aplikasi perhitungan AHP, dan saya menggunakan juga perhitungan manual dari Excel. Kemudian di sini saya telah mempunyai sebuah environment dengan bantuan Python dengan nama SPK2. Di sini saya sudah ketikkan ya untuk memasukin kepada sebuah folder dengan nama Sistem Pendukung Keputusan UAS. Nah, setelah kalian masuk pada aplikasi ini, pastikan di dalam folder yang sistem pendukung keputusan ini terdapat sebuah nama yaitu ManagePy. Kemudian kita langsung saja untuk mengetikkan sebuah perintah Python ManagePy run server. Ini tuh berfungsi untuk menampilkan sebuah link website yang nantinya akan membantu kita kepada sebuah perhitungan yang dibantu oleh Django. Kita langsung saja untuk mengcopy sebuah linknya. Kita pakainya Firefox saja karena warnanya lebih menarik menurut saya. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah aplikasi Firefox terbuka, kita copy yang ini http 127.01.01.1 lalu slice admin. Ini tuh kita akan membuat sebuah user terlebih dahulu, dan kita akan masuk kepada Lampok sebagai navigator atau sebagai pembuat user baru atau memasukkan sebuah CR-nya. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, setelah masuk kepada form login, kita langsung saja masukkan username. Nah, username ini dan password ini telah saya buat pada kernel di sini sebelumnya. Nah, di sini tuh perintahnya itu seperti Python ManagePy create super user. Nah, dari create super user itu kita membuat sebuah akun admin dan password admin yang nantinya berfungsi untuk memonitoring akun-akun user yang lainnya. Sini kita langsung saja masukkan passwordnya. Nah, kurang lebih sebuah tampilannya seperti ini. Ini tuh merupakan website yang dibantu oleh Django, karena sebelumnya kita juga telah menginstal sebuah library dari Django dari kernel ini sebelumnya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah user baru dengan nama, sebentar. Kita langsung aja ke add. Nah, di sini udah ada 3 nama baru, 3 nama. Sebelumnya ada admin, Putih Ahas, dan Yayas. Di sini saya akan membuat dengan nama Esa. Dengan password tentunya yang mudah diingat.
kita save. Nah, user Esa was successful. Jadi user ini tuh telah berhasil ditambahkan. Ini juga kita bisa mengubah atau mengedit sebuah profil dari user Esa ini ya. Kita langsung saja kepada save. Oke, nih di sini ternyata udah banyak user yang telah saya gunakan untuk percobaan. Di sini ada admin, Ahas, Esa, Putih Ahas, dan Yayas. Nah, di sini ini adalah user terbaru saya yang tadi saya buat. Ini namanya Esa. Kita langsung saja kepada home untuk memasukkan sebuah tableris. Nah, karena sebelumnya saya telah memasukkan tableris ini bisa saja untuk jika ada penambahan ditambahkan tabel add tablery. Tapi sebelumnya saya sudah menambahkannya. Di sini ada 10 tablery yaitu di 1 di 0, 2 di 0, 3 di 0,8, 58, 4 di 0,9, 5 di 1,12, 6 di 1,124, 7 di 1,32, 8 di 1,41, 9 di 1,45, dan 10 di 1,49. Nah, ini tablery yang akan membantu kita untuk menemukan hasil dari perhitungan AHP Topsys. Nah, kita langsung saja kepada tab baru. Nah, kita paste aja. Di sini sama ya linknya. Di 127 dan sekian, bedanya kita tambahkan di sini menggunakan nama login. Nah, kita langsung saja kepada username yang telah kita buat tadi, nama Esa, lalu password yang tadi kita buat juga. Nah, ini hati-hati ya passwordnya karena dia juga sangat sensitif. Jika passwordnya salah, dia tidak akan bisa login. Oke, ini kurang lebih sebuah tampilan dari aplikasi yang telah dosen saya buat oleh Pak Zulhak. Saya terima kasih juga kepada Pak Zulhak karena telah membuatkan sebuah platform untuk menghitung sebuah AHP Topsys. Nah, ini dengan judul pestisida terbaik pada tanaman padi. Nah, di sini ada sedikit abstrak dari jurnal yang saya gunakan. Ada pestisida bagian dari jenis racun yang digunakan untuk membasmi hama seperti ulat, belalang, tikus, burung, dan tanaman padi. Nah, ini bisa dibaca saja. Lalu kita langsung saja kepada hitung AHP. Nah, di sini saya menggunakan 4 parameter sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perintah dari soal UI saya. Kita langsung saja masukkan 4, lalu membuat parameter. Nah, parameter di sini kita gunakan sesuai dengan di jurnal yang saya. Nah, ada 4 parameter yang saya gunakan. Tunggu sebentar. Ada ketahanan pestisida, sini ada ketahanan pestisida dengan kriterianya itu benefit. Kenapa? Karena semakin pestisidanya itu semakin bertahan lama, itu akan semakin baik. Lalu parameter kedua itu ada kedua itu ada harga pestisida. Harga pestisida saya beri dengan kriteria itu cost. Kenapa? Karena semakin murah pestisida yang kita beli itu mungkin itu sangat
sangat membantu gitu, sangat membantu sebuah perekonomian dan untuk menghemat uang juga gitu loh. Nah, di parameter ketiga itu ada jenis ulat yang dibasmi. Jenis ulat yang dibasmi ini saya berikan dengan kriteria cost. Kenapa? Karena semakin banyaknya, bukan hanya jenis ulat aja gitu loh, maksudnya semakin banyak jenis hama yang dibasmi itu akan semakin baik. Jadi bukan hanya jenis ulat saja. Lalu di sini ada parameter keempat, itu ada cara kerja pestisida. Cara kerja tentunya ini benefit ya. Kenapa? Karena semakin cepat cara kerjanya itu semakin baik. Nah, kita save parameter. Nah, di sini juga kita membuat sebuah perbandingan pada tabel pairwise comparison. Ini membandingkan parameter dengan parameter lain. Di sini juga saya telah membuat perbandingannya ketahanan pestisida dengan harga pestisida. Itu ketahanan pestisida dengan harga pestisida itu di 5:1. Di sini 5, di sini 1. Karena menurut saya ketahanan pestisida itu lebih penting ya daripada harga pestisida. Nggak apa-apa deh harganya mahal, yang penting ketahanannya tuh lebih lama gitu loh. Nggak beli lagi kayak gitu meskipun murah. Lalu ketahanan pestisida dengan jenis ulat, perbandingannya ketahanan pestisida dengan jenis ulat 3:1. Sama ya, ketahanan masih sedikit lebih penting daripada jenis ulat. Lalu ketahanan pestisida dengan cara kerja, ketahanan pestisida dengan cara kerja di 3:1 sama. Ketahanan memang sangat lebih unggul. Lalu harga pestisida dengan ulat, harga pestisida dengan jenis ulat di 3:1 sama. Ternyata harga lebih penting ya, karena harga murah jenis ulat dibasmi mati sudah. Lalu harga pestisida dengan cara kerja, harga pestisida dengan cara kerja itu di 1:1 sama penting. Jadi harganya murah, cara kerjanya bagus, itu adalah top market top. Lalu jenis ulat dan cara kerja, jenis ulat dan cara kerja ada di 1:2. Jenis ulat sama penting, cara kerjanya ternyata sangat sedikit lebih penting gitulah. Di sini kita langsung saja ke hitung bobot parameter. Sedikit memerlukan waktu. Nah, nilai CR di 0,09079 dan konsisten. Dan ini kita juga bisa melanjutkan perhitungannya. Kenapa dia konsisten? Karena nilai CR ini di bawah dari 10%. Jadi misal kalau nilai CR saya 0,12 gitu atau 0,11 itu di atas 10%, dan itu kita tidak bisa melanjutkan sebuah perhitungannya. Nah, di sini kita langsung generate subparameter saja. Nah, kita subparameter aja. Ini ada 4 parameter ya: ketahanan pestisida, harga, jenis, dan cara kerjanya. Kita save. Nah, ini kita hitung bobot parameter. Jadi kita bisa melakukan perbandingan nih dari perhitungan di ini dengan perhitungan yang telah saya buat di Excel. Apakah akan sama atau berbeda gitu.
gunakan. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan data pestisida terlebih dahulu. Data pestisida ini nama-nama alternatif yang kita gunakan. Di sini ada alternatif yang kita gunakan ada cuman kita hanya menggunakan 4 saja. Kita masukkan satu persatu. Di sini ada Demoli, Sangribit, Amate, dan Bestox. Kita masukkan terlebih dahulu datanya. Tadi apa? Demolis, simpan data pestisida, ditambah data, ada Sangribit, simpan data pestisida, lalu ada Amate, lalu yang terakhir ada Bestox. Kita simpan data pestisida. Nah, sudah empat data pestisida yang kita masukkan. Nah, kita juga bisa melihat data pestisida per subparameter dan bobot mutlaknya. Dan ini tuh hasil dari perhitungan kita tadi. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah bobotnya. Nah, ini bobotnya dengan parameter kataran pestisida dengan kriteria benefit dengan bobotnya di 0,533. Nah, di sini juga kita bisa melihat nih, apakah sudah sama hasil perhitungan kita di Excel dengan di platform ini. Kita langsung saja kita bandingkan. Ini kita buka dulu Excel ya. Kita ini dulu aja biar kelihatan. Ini urutannya sama ya, dari atas sampai bawah atau sama, atau boleh kita hide dulu aja deh. Kecilin juga di sini biar kelihatan juga. Ini udah mantap ya. Nah, kecilin deh. Nah, ini ya bisa kelihatan ya. Ketahanan pestisida di 0,533 sama. Harga pestisida di 0,1811 sama. Jenis ulat di 0,099 sama. Lalu cara kerja pestisida di 0,185. Jadi ternyata sama ya perhitungan di Excel ini maupun di aplikasi yang telah dosen saya buat itu ternyata sama. Oke, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf dan
Jika ada kekurangan yang sangat banyak dan penjelasan yang kurang jelas, saya memohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.